Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, di kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat di dalam materi pengajian Riyadhatus Sibyan. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tentang pendidikan anak di usia 0 sampai 2 tahun. Salawat dan juga salam teriringkan dan juga terkirimkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya dan juga pengikut setia beliau hingga hari kiamat nanti. Sembari terus memantaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama dengan orang-orang terbaik, bersama satu barisan dengan Nabi SAW dan juga para sahabat-sahabatnya kelak nanti di yaumul hisab. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kemarin kita berhenti di bait ke-10, di mana di bait ke-10 ini adalah penjelasan tentang siapakah yang memiliki peran besar dalam mendidik generasi, dalam mendidik anak-anak. Jadi jika dalam penjelasan pendidikan iman itu ada 3 unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam ranah pendidikan iman tersebut. Unsur yang pertama yaitu peserta didik, yakni anak-anak kita. Yang kedua yakni pendidik. Siapakah yang ada di pendidik itu? Siapakah yang dimaksud dengan pendidik tersebut? Di bait ke-9 dan juga bait ke-10 dijelaskan bahwasanya berkata muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Qala fayambagi likulli jaddin wa abi wa qayyimil hakimi ta'dibus sabi li'annahu amanatun indahumu wa qalbuhu yaqbalu ta'dibahumu. Dan menjadi tanggung jawab kakek, ayah, hakim atau yang ditunjuk hakim untuk urusan pendidikan anak-anak. Karena anak adalah amanah di pundak mereka dan jiwa si anak menerima pembentukan dan pembinaan dari mereka. Jika kita melihat makna dari bait ke-9 dan juga bait ke-10 tadi, maka golongan yang masuk ke dalam kategori pendidik di sini ialah yang pertama, yaitu kedua orang tua anak. Jika tidak ada, maka kakeknya atau neneknya yang menjadi orang tua angkatnya. Kemudian jika tidak ada lagi, barulah kepada paman dan juga bibinya. Kemudian jika tidak ada, maka hakim ataupun pemimpin di wilayah tersebut bertanggung jawab untuk menunjuk orang-orang tertentu guna memperhatikan pendidikan anak ini. Karena mereka adalah amanah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jadi keempat unsur tadi, keempat golongan tadi, kedua orang tua, kakek dan nenek, paman dan bibi, kemudian juga pemimpin, itu memiliki tanggung jawab guna menjamin pendidikan generasi yang baru diberikan kepada mereka, yaitu para anak-anak. Maka konsep pendidikan Islam ini tentang siapa yang mendapatkan tanggung jawab dalam mendidik anak-anak itu sangat bisa sekali untuk menangkis ataupun menghilangkan problematika umat saat ini, yang mana sering kita dengarkan bahwasanya anak-anak di zaman sekarang banyak yang terpapar fatherless atau kehilangan sosok ayah. Kehilangan sosok ayah itu ternyata sudah ada counternya, sudah ada antidotnya yang disediakan oleh pendidikan Islam.
di mana kita bahas kemarin disebut dengan pendidikan iman. Maka urutan-urutan ini itu diharapkan bisa menjadi pelapis yang baik untuk menggantikan sosok ayah dalam diri seorang anak selama masa tumbuh kembangnya. Kita perhatikan pertama seperti contoh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini, beliau sudah tidak didampingi lagi oleh ayahnya, karena dalam riwayat dikatakan bahwa ayah beliau telah meninggal terlebih dahulu saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di kandungan ibunya. Tetapi apakah setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi anak yang terdampak fenomena fatherless atau kehilangan sosok ayah? Tidak, karena peran ayahnya digantikan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwasanya kakeknya lah yang memberikan nama kepadanya Muhammad, yaitu orang yang terpuji, di mana saat itu atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk kakek beliau Abdul Muttalib memberikan nama Muhammad ini, karena pada saat itu nama Muhammad belum begitu masyhur di tanah Arab. Jadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, nabi kitalah yang mendapatkan pertama kali nama Muhammad ini. Maka ketika kakeknya pun sudah tiada dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peran mendidiknya, peran seorang ayah itu diemban oleh siapa? Oleh pamannya Abu Thalib. Dan itulah yang membentuk karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga bisa menjadi seorang pemimpin sejati atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi kita katakan bahwa konsep pendidikan dalam Islam yang memberikan tanggung jawab serta amanah soal pendidikan anak bukan hanya kepada kedua orang tua saja, itu bisa menjadi obat daripada penyakit fatherless di zaman sekarang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Contoh yang lain tentang pola pendidikan Islam yang bisa menggantikan posisi bapak, yaitu kisah Ibunda Maryam, di mana Ibunda Maryam ini adalah anak dari Imran, seorang alim yang saleh yang hidup di zamannya. Tetapi dalam Quran surah Al-Imran dijelaskan di dalam tafsirnya bahwa Imran ternyata tidak bisa menemani masa-masa ketika Maryam itu tumbuh dan berkembang. Karena ketika Maryam dilahirkan, Imran juga sudah meninggal. Maka siapa yang mengambil peran itu? Wa kaffalahu Zakaria, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran, wa kaffalahu Zakaria. Dan yang mengambil peran untuk mendidik Maryam adalah seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam, di mana Nabi Zakaria menggantikan peran ayah Maryam yaitu Imran untuk mendidiknya sebaik mungkin sehingga menjadi wanita salehah. Maka sekali lagi, inilah konsep pendidikan Islam, inilah konsep pendidikan iman yang ditawarkan kepada kita tentang bagaimana kita agar mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan pendidikan anak di masa modern ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke bait ke-11. Berkata muallif rahimahullahu taala, wal ummu libniha tuhaddid bil abi zajran lahu anil khana wal la'ibi. Dan seorang ibu hendaknya memperingatkan anaknya dengan menggunakan nama ayah, sehingga anak meninggalkan perbuatan yang keji dan berlebihan dalam bermain. Setelah di bait ke-9 dan juga ke-10 dijelaskan tentang golongan-golongan yang mendapatkan amanah dalam mendidik anak. Di bait ke-11 ini Imam Ar-Ramli rahimahullah ingin menjelaskan jika seandainya kondisi anak itu dalam kondisi yang normal, ada bapak, ada ibunya, maka bagaimana susunan pendidikan dalam rumah tersebut? Dikatakan wal ummu libniha tuhaddid bil abi, dan seorang ibu hendaknya memperingatkan anaknya dengan nama ayah. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sosok seorang ibu itu sangat vital di dalam rumah
khususnya dalam pendidikan anak. Jadi tempat terbaik seorang ibu untuk menemani pendidikan anaknya adalah ketika dia berada di rumah bersama dengan anak-anaknya. Karena ibulah yang akan mendampingi anak tersebut sehari-harinya. Dan kemudian ayah berada di mana? Ayah berada di belakang layar, yaitu beliau sebagai orang yang terus memantau pendidikan anak yang dilakukan oleh ibu. Jadi ibu adalah penggerak hariannya, ibu penggerak hariannya, dan ayah itu adalah orang yang memantau dan mengambil keputusan-keputusan penting tentang arah selanjutnya yang akan diberikan untuk mendidik anak-anak ini. Maka ayah selain dia tugasnya itu di luar untuk mencari nafkah yang halal buat anak istrinya, tetapi juga beliau memiliki peran untuk sesekali bisa hadir dalam kehidupan anaknya guna mengingatkan, mengajak, atau mungkin bahkan memperingati jika ibu tidak bisa lagi mengingatkan anaknya untuk jangan melakukan sebuah hal yang buruk, maka disitulah turun peran ayah untuk mengingatkan si anak. Jika ada yang namanya kestrataan seperti ini, maka anak akan lahir rasa hormat kepada ayahnya, akan lahir rasa segan dan memiliki kesan untuk selalu mendengarkan ketika ayahnya yang sudah menyampaikan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembagian tugas dalam rumah dalam soal mendidik anak ini sangatlah vital perannya, di mana ibu berposisi sebagai penggerak harian dalam mendidik anak di dalam rumah, sedangkan ayah di luar itu sesekali memantau bagaimana perkembangan anaknya sambil terus setiap hari berdiskusi dengan ibu, dan juga ayahlah yang menjadi pengambil keputusan untuk selanjutnya, untuk langkah selanjutnya akan dibawa kemana pendidikan anak mereka. Kemudian dilanjutkan bait ke-12 dan juga bait ke-13. Idh qalbuhu kasyam'atil maksurah mujawharun yaqbalu kulla surah fayambagi lahum bin abi an yu'awwidu auladahum fi'lat tuqa liyus'adu. Bait ke-12 artinya hati seorang anak itu seperti lilin yang murni atau perhiasan yang bisa dibentuk menjadi bentuk apa saja. Hendaknya sang pengasuh membiasakan kepada anak-anaknya perbuatan takwa agar mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas tentang parenting Islami, maka siapa sih sebenarnya yang pertama kali harus dibina dalam parenting itu? Apakah anak-anak kita? Salah. Jawabannya adalah dalam parenting yang pertama kali harus dibina adalah ayah dan ibunya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan yang sering kita baca doanya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di sini ada doa yang menginginkan agar orang-orang pasangannya dan juga anak-anaknya itu bisa menjadi penyejuk hati atau qurrata ayun. Tapi lihat bagaimana urutannya. Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, karuniakanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami. Berarti sebelum mendidik anak terlebih dahulu, haruslah mendidik sesama pasangan terlebih dahulu. Sesama pasangan ini harus bisa saling memiliki visi dan misi yang jelas dalam mendidik anak sebelum terjun untuk menjaga, mendidik, dan mengerahkan anak-anak. Kalau pasangannya sendiri tidak memiliki visi misi yang jelas, tidak memiliki kekompakan dalam pendidikan anak, maka anak-anak pun tidak bisa mendapatkan pendidikan yang maksimal. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam Quran surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut
kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri dari Nabi Nuh dan juga Nabi Lut, di mana mereka ini berada di bawah bimbingan seorang nabi, orang-orang yang soleh. Tetapi itu tidak bisa menjamin keselamatan mereka kalau mereka tidak mau bisa sefrekuensi, kalau mereka tidak mau bisa bersama-sama melangkah menuju arah yang sudah disepakati bersama. Jadi itulah pentingnya sebelum mendidik anak, yang pertama kali harus dibina dan dididik adalah kedua orang tuanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka mulai merubah nasib mereka sendiri. Jadi itu sebuah omong kosong kalau misalnya kita berkuar-kuar tentang yang namanya parenting, bagaimana cara mendidik anak, tapi tidak memperhatikan aspek yang paling fundamental, aspek yang paling dasar daripada itu, yaitu bagaimana orang tuanya dulu yang dididik. Maka ini semoga bisa menjadi pembelajaran bersama buat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika orang tua itu sudah memiliki visi misi yang sama tentang pendidikan anak, anak sisanya itu mereka seperti lilin. Diperumpamakan di sini seperti lilin atau yang biasa kita kenal itu sebagai plastisin. Itu bisa dibentuk dengan bentuk apa saja yang kita inginkan. Mau dibentuk dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, bisa. Mau dibentuk menjadi yang tidak baik pun juga bisa, karena anak sifatnya itu hanyalah mengikuti pendidikan orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masuk ke bait nomor 14. Di sini muallif Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala mulai membahas secara spesifik tentang bagaimana cara pengasuhan anak di masa golden ages mereka. Jadi kita membatasi dulu rentang waktu yang dibahas dalam buku ini. Pola pendidikan anak yang dibahas dalam buku ini rentang waktunya yaitu dari anak-anak berusia 0 sampai usia dewasa setelah masa balik. Dan dalam fase yang panjang itu, penulis membagi cara mendidiknya dengan 5 fase. Fase pertama yaitu masa rodho'ah, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Ini disebut dengan fase menyusui. Fase yang kedua yaitu fase tamyiz. Fase yang kedua itu fase kanak-kanak, yakni dari usia 2 sampai 4 tahun. Fase yang ketiga yaitu fase tamyiz pertama, yakni dari usia 4 sampai 7 tahun. Fase yang keempat yaitu fase tamyiz kedua dari usia 7 sampai masuk masa baligh atau mungkin paling maksimal 15 tahun. Kemudian fase yang kelima atau fase yang terakhir yaitu fase pendidikan setelah masa balik atau masuk usia dewasa. Jadi kita akan mulai penjelasannya dari fase yang pertama yaitu fase rodho'ah atau masa menyusui untuk anak-anak yang berusia 0 sampai 2 tahun. Disebutkan dalam kitab Riyadhatus Shibyan di bait ke-14, Imam Ar-Ramli berkata, wa awwalul asya hiyal hadanah li'annahu ma'ahlihi amanah, yang artinya hal paling awal yang wajib dilakukan oleh orang tua adalah pengasuhan, karena anak adalah amanah titipan Allah di pundaknya. Pendidikan di masa ini di usia 0 sampai 2 tahun itu lebih berfokus kepada pendidikan orang tuanya, yakni kedua ibu bapaknya dulu yang dibina sebelum masuk kepada anak-anaknya.
Karena usia 0 sampai 2 tahun itu anak-anak belum bisa mengurus dirinya sendiri. Mereka belum paham tentang perintah-perintah yang disampaikan oleh kedua orang tuanya. Maka di fase ini yang lebih banyak ditekankan adalah kedua orang tua dari anak tersebut, yakni bapak dan ibunya. Apa yang ingin disampaikan? Yang pertama di bait ke-15, fayam bagi irda'u kulli tifli salihatan biqauliha wal fi'li ta'kul halalan la minal harami fatab'u qalu tabi'ut ta'ami. Artinya, hendaknya sang wali memasrahkan anak dalam perkara persusuan kepada perempuan yang salehah dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi yang pertama adalah bagaimana seorang ibu itu berusaha untuk bisa baik dalam perkataan dan juga perbuatannya, apalagi ketika mulai memasuki masa-masa menyusui. Jadi bagi seorang ibu untuk bisa mulai mengatur dirinya, mulai membiasakan dirinya dengan perbuatan-perbuatan baik dan juga perbuatan-perbuatan amal soleh, menjaga lisannya, menjaga tingkah lakunya, memperhatikan apa yang dia tonton di dalam gadgetnya, kemudian memperhatikan apa yang dia dengarkan dari media-media sosialnya. Maka sebaik mungkin untuk dia menghindari konten-konten negatif atau sampai berbicara ucapan-ucapan kasar di masa-masa saat ia menyusui. Karena ini mau tidak mau, suka tidak suka, akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Jika sering seorang wanita yang menyusui itu marah, berucap kasar, kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik dalam masa menyusui anak-anaknya, maka bukan hal yang aneh jika anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik pula. Karena yang mereka selalu dengar di awal masa tumbuh kembangnya adalah ucapan-ucapan negatif, konten-konten negatif yang itu datang dari mulut ibunya sendiri, dari tingkah laku ibunya sendiri. Kemudian yang kedua adalah ta'kul halalan la minal harami. Hendaknya selain menjaga lisan dan juga tingkah lakunya, seorang ibu memperhatikan sumber makanan yang dia makan. Dan ini menjadi tanggung jawab seorang ayah untuk menyediakan sumber makanan yang halal di dalam rumahnya. Apalagi ketika fase menyusui bagi seorang ibu. Bagaimana seorang ayah untuk bisa bertanggung jawab menghadirkan makanan yang halal tersebut. Jika mungkin kita dapatkan makanan yang dibawa ke dalam rumah itu halal, tapi harus dipastikan pula sumber membeli makanannya itu dari duit yang halal atau tidak. Inilah menjadi tanggung jawab seorang ayah. Kenapa demikian? Fatabu'u qalu tabi'ut ta'am. Dikatakan bahwa tabiat seseorang itu mengikuti sifat apa yang dia makan. Jika yang ia makan itu bersumber dari sesuatu yang halal, maka tabiat anak tersebut atau tabiat orang itu akan menjadi tabiat yang positif dan baik. Tapi jika sumber makanannya itu berasal dari sesuatu yang haram, tidak usah jangan merasa aneh jika melihat nanti tumbuh kembang anak itu lebih condong kepada yang negatif daripada yang baik. Maka poin kedua tentang pendidikan anak di usia 0 sampai 2 tahun, bagaimana seorang ayah itu menjamin kehalalan makanan bagi ibu dan anaknya. Dalam Simtul Iqyan dikatakan bahwa kul ma syi'ta famithlahu ta'mal washab ma syi'ta famithlahu takun, yang artinya masa bodohlah kamu, terserah kepadamu apa saja yang engkau inginkan, tapi ketahuilah bahwa engkau akan menjadi seperti apa yang kamu makan, yaitu dari sifat dan juga akhlaknya.
washab ma syi'ta. Masa bodohlah kamu. Silahkan kamu untuk berteman dengan siapa saja. Tapi ketahuilah bahwa kamu akan bertingkah laku juga seperti sahabatmu. Jadi di sini ingin ditekankan tentang pentingnya memperhatikan sumber makanan, karena makanan tersebut akan menjadi tabiat bagi orang yang memakannya. Jika ia bersumber dari sumber yang halal, maka tabiatnya akan menjadi baik. Tetapi jika bersumber dari sumber yang haram, maka tabiatnya pun akan menjadi buruk. Oleh karena itu di bait ke-17 dikatakan idza khabuth radha'uhu ma la ila fi'lil khabithi akhiran wa awwala. Yang artinya apabila ASI anak berasal dari harta yang buruk atau haram, maka si anak akan condong kepada perbuatan tercela sampai masa tuanya. Kami tutup dengan penjelasan dalam Simtul Iqyan. Dikatakan man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Yang artinya barang siapa memakan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya mau tidak mau akan berontak dan berat untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua poin tadi menjadi poin penting dalam pendidikan anak di fase pertama, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Apa saja itu? Poin pertama adalah bagaimana seorang ibu menjaga lisan dan juga tingkah lakunya dalam ketika menyusui anaknya. Kemudian yang kedua, hendaknya ayah menjamin sumber makanan yang dia sediakan di dalam rumahnya untuk anak dan istrinya itu bersumber dari sumber yang halal. Karena tabiat seseorang baik buruknya itu bergantung daripada sumber makanannya. Mungkin sekian apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, astaghfirukum, sallallahu ala sayyidina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu ta'ala a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.